melaporkan adanya kasus pneumonia misterius yang tidak diketahui penyebabnya. Habis itu WHO pada tanggal 11 Februari 2020 mereka memberi nama virus tersebut adalah coronavirus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau kita biasa sebut SARS-CoV-2. Nama penyakitnya adalah coronavirus disease 2019. Jadi disingkat jadi COVID-19. Di Indonesia sendiri itu kita boomingnya di 2 Maret 2020. Jadi pertama kali dilaporkan sejumlah 2 kasus itu di Maret 2020. Coba next lagi ke bawahnya. Nah ini ya, jadi dia virusnya adalah zoonotik, artinya transmisi dari hewan ke manusia. Tapi ternyata bisa dari manusia ke manusia juga. Ya, terus virusnya adalah rantai RNA atau RNA strain. Dia tunggal positif, berkapsul, tidak bersegmen, dan genusnya adalah beta coronavirus. Jadi coronavirus ini banyak jenisnya, ada alfa, beta, gamma, dan segala macam ya. Terus kenapa disebut protein S atau spike? Jadi strukturnya seperti kubus dengan protein S, dia ada spike-nya ya, berlokasi di permukaan virus. Jadi protein S ini nanti yang berikatan dengan si virusnya tadi. Oke, next. Ini sebaran COVID nih lewat aja deh, udah lama. Nah, ini ya. Jadi harusnya dia dari dari binatang ke manusia. Ternyata si coronavirus ini transmisinya bisa dari manusia ke manusia juga. Jadi virusnya masuk dulu ke saluran napas, habis itu dia membelah diri, bereplikasi di sel epitel saluran napas atas. Habis itu kalau tubuh defense mekanismenya nggak kuat, dia masuk lagi ke saluran napas bawah. Terus pada infeksi akut terjadi shedding virus dari saluran napas dan virus bisa juga didapat di gastrointestinal. Makanya kemarin yang dominan itu adalah gejala respiratorik dan gejala GIT ya. Terus respon imun kita ada yang innate langsung, tidak harus mengenal dulu, dia keluar pada saat adanya virus, bakteri atau jamur yang masuk atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan ada yang respon imun spesifik ya, adaptif. Oke, next. Jadi patogenesisnya masuk virus ke sel host itu diperantarai oleh protein S atau spike yang ada di permukaan virus. Nah, nanti si protein S ini dia berikatan dengan reseptor di sel host yaitu ada enzim S2 namanya. Jadi si protein S ini dia berikatan dengan enzim yang ada di sel host itu namanya S2, enzim S2 atau angiotensin converting enzim 2. Sequence dari reseptor binding domain termasuk dia RBM atau reseptor binding motif pada SARS-CoV-2 itu kontak langsung dengan enzim S2-nya. Udah bisa dia berikatan, habis itu terjadi translasi replikasi gen dari RNA genom virus. Selanjutnya dia membelah diri, terus transkripsi di mana sintesis virus RNA melalui translasi dan perakitan dari kompleks replikasi virus. Next. Nah ini ya, habis itu patofisiologinya gimana? Ternyata dia, tunggu dulu. Ternyata yang masuk ke dalam tubuh itu dia menginduksi keluarnya sitokin-sitokin proinflamasi. Jadi ada beberapa sitokin yang jumlahnya tinggi. Yang pertama adalah interleukin 1B, intergamma, IP10, MCP1, dan kemungkinan juga dia mengaktifkan T helper 1 ya.
Habis itu ternyata dia meningkatkan T helper 2 juga. Sitokin-sitokinnya ada interleukin 4, 10, jadi ada badai sitokin nanti pada saat si virus ini menginvasi ke saluran napas yang lebih dalam ya. Next. Jadi respon imun tubuh berlebihan pada saat si virus ini masuk. Makanya sitokin proinflamasi yang keluar itu juga berlebihan. Akhirnya terjadilah badai sitokin pada orang-orang dengan infeksi COVID-19 ya. Next. Oke. Nah, penularannya dari hewan ke manusia, dari manusia ke manusia ya, melalui droplet ataupun airborne. Terus kalau droplet itu dari saluran napas, droplet ini maksudnya percikan ludah ya, seperti batuk dan bersin. Habis itu kalau misalnya kita batuk bersin terus ternyata si virusnya ada di tangan atau di mana gitu pada saat kita bersentuhan atau berjabat tangan terus kita atau menyentuh benda-benda yang permukaannya terdapat virus, itu kemungkinan ketika kalau kita nggak cuci tangan atau kita nggak pakai hand sanitizer, maka si virus yang ada di tangan itu pada saat kita menyentuh hidung, mulut atau mata, pokoknya yang mukosa yang ada mukosanya itu kemungkinan akan masuk juga virusnya ke dalam tubuh. Atau bisa juga dari kontaminasi feses tapi jarang, masih dalam penelitian. Jadi dulu waktu di Tiongkok itu terdapat kasus ada satu pasien dia yang merupakan suspektif super spreader. Artinya kalau super spreader ini satu orang itu bisa menularkan 15 orang di sekitarnya. Ini pada apa? Pada seorang dokter dulu kalau nggak salah itu kasusnya itu. Jadi satu orang itu dia bisa menularkan 15 orang di sekitarnya. Itu meninggal pasiennya. Next. Nah, ini dia. Jadi ada yang asimptomatik, ada yang gejala ringan, ada yang gejala sedang, gejala berat, dan kritis. Yang gejala ringan itu biasanya saturasi oksigennya masih oke, masih di atas 95 ya. Terus tanda-tanda gejala pneumonia belum ada gangguan respiratory distress ya. Paling gejalanya seperti ISPA biasa. Terus yang gejala sedang itu udah mulai ada tanda pneumonia, demam, batuk, sesak, napas cepat, tapi belum ada tanda-tanda pneumonia berat. Saturasinya masih di seputaran 93 sampai 95% room air. Tapi kalau udah gejala berat, berarti pasiennya sudah punya tanda klinis pneumonia ditambah adanya distres pernapasan berat. Itu biasanya saturasinya sudah di bawah 93%. Terus kalau dia kritis, itu biasanya udah masuk ke ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Ini masuk ke sepsis dan shock sepsis. Next slide. Ini adalah RT-PCR ya. Jadi pemeriksaan si apa namanya COVID-19 ini dengan menggunakan PCR. Terus kalau untuk mengetahui mutasi gennya apa, maka pemeriksaannya adalah genome sequencing test. Terus diambil dari mana aja? WHO merekomendasikan pengambilan spesimen itu pada dua lokasi. Yang pertama adalah saluran napas atas itu dengan swab nasofaring ataupun orofaring atau dari saluran napas bawah itu biasanya pakai kalau sputum dari dahak, kalau bal ini biasanya dari hasil bronkoskopi di bronkos. Oke, next. Jadi diagnosisnya, nah bisa juga karena dulu kan terlalu banyak pemeriksaannya, pas awal-awal itu biasanya langsung terdeteksi kesini-kesininya dia kan ada pemeriksaan antigen body. Jadi ada IgM dan IgA.
itu meningkat setelah hari ketiga sampai ke-6 setelah onset gejala. Nah, kalau untuk yang 2 minggu kemudian itu yang diperiksa adalah IgG biasanya untuk antigen antibody. Kalau yang awal untuk early diagnostiknya adalah IgM dan IgG. Kalau dia sudah lebih dari 2 minggu biasanya IgG. IgG ini dia meningkatnya di hari ke-10 sampai ke-18 setelah onset gejala. Next slide. Terus parameter pemeriksaan darahnya apa aja? CRP ini adalah penanda awalnya infeksi biasanya diperiksa. Jadi kadarnya itu meningkat di 4 sampai 6 jam kondisi inflamasi dan berlipat ganda setiap 8 jam. Nilainya bisa 100 sampai 1000% dari normal. Terus darah lengkapnya gimana? Si leukositnya bisa normal ataupun naik, tapi biasanya limfositnya turun karena udah dipakai semua sama sitokin-sitokin. Ini kan limfosit ini dia keluar juga. Terus CRP-nya meningkat, eosinofilnya turun, trombositnya turun pada kasus berat ya. Terus dilihat juga dari NLR atau neutrophil limfosit ratio ya, cut off-nya di 3,13. Jadi kalau dia peluang menjadi pasien ICU itu usia lebih dari 50 tahun, neutrophil limfosit rasionya lebih dari 3,13. Terus kalau misalnya isolasi di rumah atau di rumah sakit usia kurang dari 50 tahun, rasio limfositnya kurang dari 3,13. Terus pada kasus-kasus berat itu biasanya terjadi limfositopenia ya. Terus kematian neutrophil absolutnya menurun, NLR-nya. Nah, radiologisnya ini ada pasien COVID biasanya kan pneumonia itu tandanya adalah infiltrat atau ground glass opacity kayak pecahan kaca ya. Yang khas pada COVID itu gambaran radiologisnya dia di basal. Kalau si TB kan biasanya di apeks paru. Atau kalau dia pneumonia yang biasa, itu biasanya entah di pertengahan, tadi apa, biasanya gitu, di tengah paru dan segala macamnya. Tapi ada COVID-19 itu khas dia, GGO-nya di basal atau infiltratnya biasanya di basal ya. Oke, next. Ini protokol tata laksana COVID-19-nya, next. Yang tanpa gejala cuma roboransi aja. Next. Derajat ringan itu ada gejala tapi tanda pneumonia nggak ada. Roboransia tulus. Kalau dulu kan obat-obatannya banyak sekali, mulai dari obat malaria dan segala macamnya. Nah, kalau yang terakhir kemarin itu kita pakai favipiravir, loading dose-nya untuk hari pertama itu 1.600 mg per hari. Hari selanjutnya 2 kali 600 mg. Itu bisa diberikan 2 sampai 5 hari. Habis itu obat-obatan simptomatik. Kalau dia demam dikasih obat demam, kalau dia batuk dikasih obat batuk ya. Next. Terus untuk gejala sedang gimana? Kalau gejala sedang itu pokoknya kalau udah mulai sedang, kan kalau favipiravir ini kan sedia. Kalau dia sedang udah bisa pakai remdesivir. Remdesivir ini sediaannya IV. Sama kita juga bisa kasih antikoagulan profilaksis itu sesuai dengan DPJP-nya ya. Jadi pada orang COVID ini karena badai sitokin itu dia terjadi hiperkoagulasi. Hiperkoagulasi pengentalan darah itu yang biasanya menyebabkan sumbatan dan pasiennya hipoksia berat. Makanya di derajat sedang pasien dengan gejala-gejala pasien yang sudah ada gejala plus ada gejala pneumonia itu udah bisa dikasih profilaksis antikoagulan. Oke, next. Kalau derajat berat ataupun kritis itu biasanya sudah ditambah dengan kortikosteroid sama antikoagulannya tergantung nanti hasil di dimernya berapa. Next slide. Nah, ini tromboprofilaksis namanya ya, antikoagulan yang untuk profilaksis. Ini indikasinya adalah COVID-19 dengan gejala sedang sampai pun berat.
Kontrindikasinya kalau ada pendarahan aktif atau ada trombositopenia berat, ditakutkan ada silent bleeding atau yang lainnya. Terus contoh obatnya apa itu yang Lovenox, terus apa lagi itu? Yang satu lagi saya lupa. Enoxaparin, pokoknya ada saparin-saparinnya. Heparin kali yang UFH ya. Itu heparin. Kalau enoxaparin ini jenisnya LMWH, low molecule heparinnya. Next. Nah, ini skornya dilihat dari sini skornya ya. Next. Resiko perdarahan dari situ. Nah, terapi atau tindakan lain, nah ini dia. Dulu pertama kali banget itu bisa pakai oseltamivir, tapi oseltamivir makin kemari itu tidak dipakai lagi karena efeknya sedikit sekali. Sebenarnya oseltamivir ini sendiri merupakan obat flu kalau di Jepang. Udah lama orang itu pakai oseltamivir untuk pasien-pasien dengan virus Haemophilus influenza. Terus antibiotik kalau ada gejala infeksi yang lain di luar infeksi virus. Terus pada COVID ringan sedang itu bisa pakai antibodi monoklonal, tapi penelitiannya belum terlalu banyak kemarin, atau pakai Janus kinase inhibitor. Oke, next. Nah ini bisa pakai stem cell juga itu, tapi penelitiannya masih gantung juga kemarin. IVIG. IVIG ini penelitiannya juga belum banyak, tapi sempat dicobakan juga di Rumah Sakit Raden Matahir kemarin. Sama terapi plasma convalescence ini yang dari eh, ini ya, apa namanya, transfusi plasma. Oke, next. Ivermectin ini yang obat cacing itu. Sebenarnya saya nggak pernah pakai sih dulu ivermectin ini, tapi tidak direkomendasikan kecuali dia dalam rangka uji klinis ya. N-acetilcysteine ini bagus banget karena dia selain sebagai mukolitik juga ada antioksidan. Cuma kita pakainya high dose. Jadi 1.200 miligram dibagi 2 sampai 3 kali per hari. Spironolactone ini hipotesisnya adalah mengurangi pematangan virus, efek protektif pada stadium awal, tapi masih dalam penelitian juga. Terus colchicine juga sempat eh, digaungkan untuk ikut dalam pengobatan COVID-19, apa namanya, random control trialnya dia menurunkan kebutuhan oksigen, tapi saya nggak sempat pakai kemarin yang colchicine ini, lama rawat dan menurunkan RCT, itu masih dalam penelitian. Next slide. Nah, ini H1N1 ya, influenza A baru H1N1. Next slide. Jadi H1N1, jadi ada H5N1, ada H1N1, H1N1 ini adalah flu babi ya. Flu babi, terus 9 Meksiko melaporkan suspek H1N1 pada manusia, di antara suspek itu meninggal 177 orang, konfirmasi 9 orang. Terus pada tanggal 29 April 2009 pandemi fase 5, terus di Juninya pandemi fase 6. Jadi jumlah yang sudah ada kasus itu adalah 135 negara dengan angka kematian 0,4% dibandingkan dengan flu burung, angka kematiannya ternyata lebih besar ya, 60,7. Jumlah kasus di Indonesia pada 15 Juli itu ada 112 kasus. Next. Etiologinya adalah, aduh gambarnya lucu banget ini. Orthomyxovirus tipe ada subtipenya H1N1, H1N2, H3N2 dan H2N2. Jadi pada babi yang paling sering itu H1N1N2, H3N1 sama H3N2. Di Amerika Serikat H1N1 ini ditemukan sebelum tahun 1988 ya. Jadi strain virus yang ditemukan saat ini adalah perpaduan dari 4 strain virus influenza A subtipe H1N1, yaitu swine Amerika Utara, avian Amerika Utara, influenza manusia, dan swine flu Asia dan Eropa. Jadi babi ya ininya penyebabnya. Next. Tapi sifat virusnya ternyata dia mati dengan pemanasan kalau di luar dia nggak pakai derajat Celcius, jadi pakai Fahrenheit mereka
derajat Fahrenheit atau 70 derajat Celcius. Bisa mati juga dengan alkohol 70% atau dengan lisol 5%, mati juga dengan pemutih, bisa hidup 2 jam di luar tubuh. Next, cara penularannya sama, kontak langsung ya, terus menular antara manusia ke manusia. Tidak menular dengan makan babi yang dimasak, karena dia kan tadi bisa mati dia dengan pemanasan. Oke, next. Nah, ini dia. Jadi kalau bedanya influenza H1N1 dengan H5N1, kalau H5N1 tuh ini ya, flu burung ya. H1N1 itu dia nyebarnya mudah, tapi kejadian fatalnya jarang. Nah, kalau H5N1 itu nyebarnya lambat, tapi hasilnya jadinya fatal ya. Next. Masa inkubasinya adalah 1 sampai 7 hari, biasanya sering terjadi gejala itu di 1 sampai 4 hari. Periode infeksius H1N1 pada manusia menular pada 1 hari sebelum onset sakit sampai 7 hari setelah onset. Jadi pada anak itu bisa menular sampai 10 hari ya. Next. Terus definisi kasusnya ada apa aja? Ada suspek. Yang suspek ini adalah orang dengan gejala infeksi pernapasan akut, demam lebih dari 38 derajat Celcius, mulai dari ILI atau influenza-like illness, jadi dia kayak kena ISPA atau influenza, sampai pneumonia ditambah satu keadaan di bawah ini. Artinya dia ada kontak atau dia berkunjung ke area yang ada 1 atau lebih kasus confirm H1N1 ya. Next. Bentar ya. Oke, habis itu setelah suspek ada probable. Probable ini dia ada gejala, tapi ya sudah ada hasil pemeriksaan. Kalau suspek itu dia belum ada pemeriksaan ya. Jadi kalau si probable ini ada hasil pemeriksaan lab yang positif terhadap influenza A, tapi subtipenya belum diketahui. Jadi belum pakai regen dia ya. Atau orang yang meninggal karena penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang tidak diketahui penyebabnya tapi berhubungan secara epidemiologi. Artinya dia ada kontak 7 hari sebelum onset ya. Dengan kasus probable ataupun confirm. Oke, next. Nah, kalau sudah confirm itu biasanya sudah ada hasil kulturnya. Udah tahu dia jenisnya apa ya. Atau kalau diperiksa antigen antibodinya terdapat peningkatan 4 kali antibodi spesifik influenza H1N1 dengan tes netralisasi ya. Next. Gejala pada manusia sama, intinya dia kayak infeksi saluran pernapasan akut ya. Tapi bedanya mereka ini punya kontak dengan H1N1 yang probable ataupun confirm di 7 hari sebelumnya ya. 7 hari terakhir. Oke, next.
Ini gejala klinisnya ya. Kalau sistemik itu ada demam, terus psikologikal itu ada apa namanya penurunan nafsu makan, terus dia lemas. Nasofaring pilek, terus sakit tenggorokan, di respiratorik tuh bisa batuk, terus di GIT dia bisa diare, terus kalau di lambungnya bisa mual, bisa muntah. Next. Nah ini ya, next. Ini jumlah apa namanya jumlah penderita influenza A baru yang dirawat inap berdasarkan gejala klinis pada bulan Mei sampai 8 Juli 2009 itu nanti bisa dilihat presentase dari keluhannya. Next. Di lab untuk mendiagnosis kita pakai spesimen dari saluran napas itu harus diambil secepat mungkin setelah onset. Jadi bisa dari apusan atau aspirasi dari nasofaring atau bilasan dari aspirasi hidung. Kalau tidak bisa dengan cara di atas, kombinasi apusan hidung dengan apusan orofaring. Terus pasien-pasien yang dengan intubasi atau terintubasi itu bisa kita ambil aspirat dari endotrakealnya. Oke, next. Pemeriksaan lain hampir-hampir sama ya, lihat dari hematologinya bisa lihat HB-nya, leukosit, trombosit, limfosit total. Terus pemeriksaan AKDA untuk melihat adanya tanda-tanda gagal napas atau enggak. Terus pemeriksaan lain sesuai dengan perjalanan penyakit dan tentunya pemeriksaan radiologis fotoronsen ya. Next. Nah, ini dia. Jadi di Meksiko 20 Mei 2009 itu pada pasien yang dirawat ternyata ada leukopenia dan limfopenia karena ada apa namanya pelepasan dari sitokin-sitokin proinflamasi kan biasanya yang keluar limfosit, leukosit dan segala macamnya untuk tahap awal. Terus adanya peningkatan aminotransferase dan laktat dehidrogenase, ini tanda awal dari infeksi juga, 100% dari 16 kasus fatal ya. Terus kreatinin fosfokinasanya juga meningkat, habis itu gagal ginjal pada 50% kasus yang dirawat. Terus sekunder dari rhabdomyosis dan mioglobinuria pada beberapa kasus. Pemeriksaan lain itu tergantung ya, indikasi masing-masing pasien. Next slide. Radiologi tentu kita ngambil foto ronsen ya, PA dan lateral. Terus kalau diperlukan juga bisa dilakukan CT scan. Nah, di Meksiko dulu pasien-pasien dengan pneumonia berat ternyata terdapat infiltrat multivokal termasuk alveolar nodular secara bersamaan terdapat ARDS dan MOF atau multi organ failure. Ini 24% dari kasus fatal. Biasanya udah masuk ke pneumonia berat ya kalau udah ARDS. Terus pasien yang dirawat di California 15 dari 25-nya sekitar 60% pada fototorak diduga pneumonia termasuk dengan 10 dengan infiltrat multilobar dan 4 yang membutuhkan alat bantu napas sekitar 13% ya. Next. Nah, ini dia ya. Itu jaraknya ini banget ya. Dikit banget dari yang pertama itu dia infiltratnya di parakardial di tanggal 13 bulan 7, di tanggal 15-nya sudah sepenuh itu ya. Di basal juga terdapat infiltratnya. Next. Cepet dia, kalau virus nih cepet. Terus untuk pemeriksaan mikrobiologi, jadi hanya sedikit pasien yang sudah dapat antibiotik sebelum masuk rumah sakit, tetapi terdapat emphysema, pneumonia necrotizing, koinfeksi bakteri, dan VAP dari ventilator ya. Di Meksiko ditemukan koinfeksi bakteri pada 3 kasus fatal karena kan sistem imunnya drop banget tuh tentunya akan mudah terserang infeksi-infeksi dari bakteri lain. Jadi pada penelitian awal dengan metode deteksi molekular ditemukan 2 kasus koinfeksi. Yang pertama adalah Streptococcus pneumoniae, yang satunya lagi adalah adenovirus dari 21 kasus berat yang fatal. Biasanya dia silangnya itu dengan koinfeksi yang dari HAP ataupun VAP ya, pneumonia. Pneumonia karena bakteri. Oke, next slide.
Oke. Eh, Penata laksananya gimana? Yang pertama adalah pengendalian infeksi, berarti kita harus pakai APD untuk melindungi diri dari airborne ataupun droplet. Terus kamar isolasinya dia harus bertekanan negatif ya. Pengobatannya dengan menggunakan oseltamivir atau zanamivir. Habis itu kalau kasusnya berat kita harus masuk ICU. Terus kalau dia gagal napas bisa dibantu dengan alat bantu napas mekanik ya, dengan ventilator. Next slide. Jadi pengobatan itu diberikan untuk kasus suspek, probable, dan confirm. Antivirusnya adalah penghambat neuromiridase yaitu oseltamivir dan zanamivir itu diberikan dalam 2 hari pertama atau 48 jam pertama. Pada flu musiman jika diberikan dari 48 jam tetap mempunyai keuntungan dalam hal angka kematian dan lama rawat. Jadi di Amerika dan Meksiko H1N1 itu resisten terhadap amantadin dan rimantadin ya. Next. Oseltamivir itu sayangnya dia tidak bisa dikasih untuk anak di bawah 1 tahun atau yang dia punya alergi obat. Nah, ini adalah pengobatan antiviral awal yang direkomendasikan. Terus diberikan secepat mungkin setelah terinfeksi. Jadi pada flu H5N1 walaupun sudah lebih dari 48 jam si oseltamivir, jadi obatnya hampir-hampir sama semua ini virus RNA ini. Sudah lebih dari 48 jam tetap diberikan karena replikasi virus lebih panjang daripada flu musiman. Jadi si H5N1 itu dia eh, agak lambat dia nyebarnya, tapi fatal hasilnya. Kalau si flu babi ini nih nyebarnya cepat, tapi kasus fatalnya jarang ya. Next. Zanamivir ini diberikan dalam bentuk inhalasi. Nah ini bisa untuk anak yang kurang dari 1 tahun ya. Terus menurunkan gejala influensanya 1 sampai 3 hari. Terus dia menurunkan komplikasi infeksi saluran napas bawah. Dapat dipertimbangkan keuntungan dan kerugiannya pada wanita hamil. Kalau seltamivir nggak bisa ya. Jadi pilihan lainnya adalah zanamivir. Oke, next. Jadi pada anak pun sebenarnya data keamanan oseltamivir ini terbatas. Tapi dia memang benar-benar nggak bisa dikasih untuk anak yang kurang dari 1 tahun. Kalau zanamivir bisa. Data tapi data dari Amerika efek samping yang berat pada oseltamivir itu sangat jarang terjadi. Komplikasi pada anak lebih sering daripada dewasa. Kalau merekomendasikan karena anak punya angka kematian dan kesakitan yang lebih tinggi. Terus pada anak yang atau sama dengan 18 tahun itu nggak boleh dikasih aspirin untuk menghindari resiko dari Reye syndrome ya. Next. Perempuan hamil kategorinya sebenarnya C, belum ada uji klinisnya, harus konsultasi dulu dengan keluarga dan dokter ahli. Jadi kehamilan itu sebenarnya bukan kontraindikasi, cuma kita harus mempertimbangkan sekali pemberian pada wanita hamil. Cuma kalau mau aman sebenarnya pakai zanamivir karena dia inhalasi ya. Oke, next. Nah, ini dosis antiviral nanti baca sendiri ya. Next. Antibiotik itu kalau kita ketemu adanya tanda-tanda infeksi bakteri ya. Jadi kalau ada pneumonia, pengobatan antibiotik itu direkomendasikan sesuai dengan evidence base-nya. Pengobatan pneumonia di masyarakat, antibiotik diberikan sesuai dengan pedoman lokal. Terus perlu diketahui bahwa influenza yang infeksi sekunder yang sering terjadi, artinya ada infeksi lain di samping dengan infeksi virusnya itu, yang paling banyak itu ternyata disebabkan oleh Staphylococcus aureus yang mungkin secara cepat menjadi progresif, necrotizing dalam beberapa area itu bisa menyebabkan MRSA ya. Next. Kortikosteroid ternyata dulu pemberian rutin ini harus dihindari. Laporan dari dokter-dokter yang di Meksiko ternyata kortikosteroid itu tidak memberikan keuntungan dalam penanganan si H1N1 ini ya. Terus juga penggunaan kortikosteroid yang high dose dia akan menyebabkan efek samping yang serius dan terbukti meningkatkan replikasi virus pada SARS dan pada infeksi virus saluran napas lain.
atau juga meningkatkan angka kematian pada flu burung. Tapi untuk yang COVID-19 di kasus beratnya kortikosteroid ini harus dipakai karena udah terjadi badai sitokin di situ ya. Next. Nah, ini alur tata laksananya ya, nanti dilihat sendiri. Oke, next. Oke, sama ini nanti lihat sendiri ya. Oke, next. Kriteria klinisnya ada ringan, itu tanpa gejala, demamnya kurang dari 38, nggak ada tanda-tanda pneumonia, sesak napas juga nggak ada, terus nggak ada komorbid, usianya muda, ini bisa rawat jalan dengan pengawasan yang ketat ya. Next. Yang sedang itu ISPA dengan komorbid, habis itu ada sesak napasnya, ada tanda-tanda pneumonia, usia tua ataupun hamil, ada keluhan yang mengganggu seperti diare dan muntah-muntah, ini dirawat di ruang isolasi. Next. Yang berat itu jelas udah ada pneumonia luas ya. Terus ada tanda-tanda gagal napas, sepsis, shock, kesadaran turun, ARDS, sama gagal multi organ. Nah, kalau udah berat biasanya kita rawat di ICU. Oke, next. Nah, ini dia ya. Indikasi rawat itu hanya yang memerlukan perawatan atau tindakan medis yang hanya tersedia di rumah sakit, kelompok resiko tinggi, dan dia memiliki prognosis yang baik. Terus pasien yang dalam kondisi baik itu dirawatnya di rumah atau home isolation ya. Jadi rumah sakit itu bukan sebagai tempat isolasi ataupun investigasi. Ya, next. Nah, ini indikasi rawat ya. Oke, next. Ini sama sih. Next. Ini baca aja ya. Next. Lanjut. Ini obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi gejala flu. Hati-hati juga jangan jangan latah kasih aspirin ya untuk anak-anak di bawah atau kurang dari 18 tahun. Oke, next. Ini kalau dia ada tanda-tanda yang membahayakan atau emergensi seperti sulit bernapas, nyeri dada, bibir biru ataupun ungu menandakan adanya hipoksia kejaringan, muntah, terus dia nggak bisa jaga keseimbangan cairan, ada tanda-tanda dehidrasi, respon turun, ataupun dia ada penurunan kesadaran, kejang, itu harus dirawat di rumah sakit ya. Next. Avian influenza ataupun flu burung ya. Yuk masuk kita ke flu burung. Nah ini ya, coba next aja. Jadi kelompok resiko tinggi dari flu burung ini berarti unggas ya. Petani, pekerja peternakan, petugas yang memproses produk-produk peternakan, misalnya tukang potong ayam dan segala macamnya ya. Jadi petugas-petugas juga yang terlibat dalam pemotongan, transport ataupun pembuangan limbah peternakan yang terinfeksi flu burung. Terus yang resiko tinggi juga adalah petugas laboratorium yang menangani spesimen pasien-pasien flu burung hewan sakit ya. Petugas kesehatan, keluarga yang merawat, ataupun orang-orang yang kontak erat dengan pasien-pasien flu. Next slide. Triase di IGD, kita menseleksi pasien flu burung ini dengan semua petugasnya menerapkan standar universal precaution. Jadi seleksi oleh perawat terlatih dengan pedoman gejala dan faktor risiko dari flu burung. Seleksi juga oleh dokter triase nanti untuk anamnesis dan pemeriksaan fisik. Habis itu nanti ada pemeriksaan penunjang berupa lab sederhana, foto ronsen, terus ditentukan untuk dipulangkan atau dirawat inap ya. Next. Definisi kasusnya ada possible, ada probable, ada confirm sama ya. Next. Possible itu ada tanda-tanda ISPA, infeksi saluran napas akut ditambah dengan kita ada kontak dalam 1 minggu terakhir ataupun ada
mengunjungi peternakan yang ada kejadian luar biasa, ada kasus confirm di situ ya, atau bekerja di laboratorium yang memproses sampel dari orang-orang yang terinfeksi ya. Next. Yang probable berarti sudah ada bukti laboratorium ya. Jadi kalau misalnya prokes itu dia gejalanya sesuai dengan possible case tapi sudah ada bukti. Kalau yang terduga itu belum ada hasil laboratorium ya. Hasil laboratoriumnya apa? Adanya bukti laboratorium terbatas positif terinfeksi virus influenza H5 ya. Atau uji imunofluorescence positif dengan antibodi terhadap virus influenza H5. Dan tidak terbukti adanya penyebab lain. Oke, next. Yang confirm tentu adanya hasil kultur ataupun biakan ya, yang dia memang positif influenza A yaitu H5N1 atau uji PCR positif untuk virus influenza yang regennya memang regen khusus untuk virus influenza ya. Terus titer antibodi terhadap virus influenza itu meningkat 4 kali lipat dalam waktu 2 minggu. Ya, next. Tata laksana di ruang isolasi. Simptomatis yang jelas sesuai gejala dulu. Habis itu hidrasi, harus minum banyak ataupun dengan infus. Terus melengkapi foto ronsen, laboratori, oksigenasi, dia target kita adalah saturasi oksigennya itu lebih dari 90% ya. Terus kalau terjadi gagal napas tentu pakai respirator ya. Next. Kewaspadaan universal dengan kewaspadaan tambahan sama kewaspadaan terhadap penularan airborne. Jadi si flu burung ini yang paling kita tim tuh dia airborne. Jadi bisa bertahan dia di udara ya. Jadi masker yang dipakai pun kita nggak bisa pakai masker bedah tok. Jadi maskernya harus N95. Yang kalau dia udah nggak ada banget baru pakai masker bedah. Karena masker bedah itu ternyata efektivitasnya hanya 30%. Oke. Terus pakai pelindung wajah, kacamata ataupun Google. Kenapa? Karena kalau misalnya ada kontak dengan mukosa dia masih bisa masuk. Terus apron, gaun pelindung, sarung tangan dan sepatu. Next. Isolasi virusnya bisa didapat dari mana aja, bisa dari darah, bisa dari internal organ atau alat dalam, itu dari paru, jantung ataupun ginjal, dari apusan hidung dan mulut. Kalau serologinya bisa pakai antibody detection dengan ELISA, EIA, HI, CFT sama antigen detectionnya sama ya. Terus laboratorium rujukan kita pemeriksaannya ke Balitbangkes dan Litbangkes. Oke, next. Pengobatan suportif yaitu simptomatik yang jelas semua virus itu pengobatan awalnya adalah simptomatik, artinya sesuai dengan gejala. Jadi kalau dia nyeri kepala dikasih obat analgetik, kalau dia demam dia kasih anti demam, kalau ada gejala yang lain pun dikasih sesuai dengan gejala ya. Habis itu antitusif kalau batuknya terlalu apa namanya? Oh, kalau batuknya terlalu mengganggu, habis itu kasih dan tirah baring selama fase akut, sama jangan buru-buru kembali melakukan aktivitas karena seperti yang kita ketahui yang diserang oleh virus ini adalah sistem imun, obatnya adalah istirahat ya. Antibiotik hanya untuk pneumonia bakteri. Jadi kalau ada tanda-tanda infeksi bakteri baru boleh dikasih antibiotik ya. Empisnya adalah yang generasi ketiga, yaitu berupa cephalosporin ataupun extended spectrum quinolone ya. Yang quinolone mungkin dari golongan levofloxacin ya untuk respiratory antibiotik. Next slide. Kriteria penggunaan respirator ataupun ruang intensif itu kalau sudah ada tanda-tanda gagal napas. Gagal napasnya apa? Respiratory rate-nya lebih dari 30 menit kalau 30 per menit. Anak-anak itu lebih dari 40 kali per menit ya. Terus rasio PaO2 per FiO2 itu kurang dari 250. Nah, ini menandakan adanya ARDS atau tanda-tanda gagal napas ya. Foto tora infiltratnya itu bertambah lebih dari 50% atau setengahnya mengenai banyak lobus. Terus tekanan darahnya itu hipotensi yaitu di bawah 90 per 60.
terus terjadi shock septic, dan dia membutuhkan terapi vasopresor, sama fungsi ginjalnya juga dibuktikan dari hasil kreatininnya lebih sama dengan 4 miligram per dl. Sama dia membutuhkan ventilator mekanik untuk alat bantu napasnya ya. Next. Oke, itu dulu ya. Ada yang mau bertanya tentang emerging disease? Kalau nggak ada, kita tutup. Nggak ada, saya tutup aja ya kuliahnya ya. Oke, sekian dulu. Ini kuliah kita sore ini. Kalau ada apa namanya pertanyaan yang mengganjal, boleh ditajang via WA ya. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lip ya. Baik, dok. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.